Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, tema ensiklopedi akidah pada pagi ini adalah al-istisqa bil anwa, minta hujan dengan minta hujan kepada bintang. Definisi al-istisqa bil anwa mustalahun murakkabun min kalimatain. Istisqa itu artinya istif'al min talabi suqya, berusaha mendapatkan siraman air. Itu namanya istisqa, hujan, minta hujan. Anwa artinya nujum. Anwa itu artinya bintang. Bentuk jamak dari nau'un, bintang-bintang. Innama summiya nawa'an li'annahu idza saqata saqit minha bil maghrib na'at tali' bil masyriq. Yanu'u naw'an aina hadha wa tala'a. Naw'an itu asal mulanya adalah bintang yang jatuh pada saat maghrib. Apa itu komet ya? Nggak tahu nih, bintang yang jatuh apa komet? Kalau komet kan partikel ya, partikel di angkasa. Di sini singkatnya bintang yang jatuh ini kan pengamatan mata ya, karena di bentuknya mungkin sama, bercahaya seperti bintang jatuh. Nah jatuhnya itu waktu maghrib. Qala Abu Ubaid al-anwa samaniyatun wa ishrun. Kata Abu Ubaid, bintang itu jumlahnya ada 28. Berarti ini mungkin edar ya, garis edar. Kalau bintang sendiri jumlahnya ribuan, mungkin jutaan. Ma'rufatul matali yang sudah diketahui matlaknya, tempat edarnya. Seperti bulan, usianya kan 28 lebih sedikit. Bulan Komariah ya. Usianya itu 28 lebih sedikit. Nah, nanti kalau dikumpul-kumpul jadi 29. Ya. At-tarif syar'an yang disebut istisqa bil anwa, minta hujan dengan terhadap bintang, talabus suqya minan nujum, yaitu minta siraman hujan dari bintang atau nisbatu dzalika ba'da wuqu'i, setelah terlihat jatuh ada bintang ya, menjadi tanda. Qala Sulaiman ibnu Abdillah al-muradu nisbatu suqya wa majul matar ilal anwa. Maksudnya menisbatkan hujan dengan kedatangan bintang. Wah, ini ada bintang, bakal hujan ini. Gitu ya. Al-alaqa bainal ma'na lughaina, ini enggak penting. Hukumnya rawara dan nahyu an istisqa bil anwa wa dhamma fa'ilahu wa nisbatu ila kufri bin adadin min ahadits. Ada keterangan-keterangan yang melarang dari perbuatan meminta atau menandai hujan itu dengan bintang. Dan mencela pelakunya, bahkan dinisbatkan kepada kekufuran dalam beberapa hadis. Di antaranya sabda Rasulullah yang dirawikan oleh Abi Malik al-Asy'ari, anna Rasulullah qala, bahwa Rasulullah bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. 4 hal pada umatku masih merupakan sisa jahiliyah yang belum ditinggalkannya.
Apa saja? Al-fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Nah, masih ada sampai sekarang ya. Nah, itu sisa jahiliyah. Kemudian wata'nu fil ansab, mencela keturunan. Bangga dengan keturunan, tapi di sisi lain mencela keturunan. Ada yang nggak senang dengan bapak ibunya. Itu juga sisa perbuatan jahiliyah. Wal istisqa'u bin nujum, serta minta hujan dengan bintang-bintang. Wan niyahah, serta niyahah. Niyahah itu apa? Kematian ya. Apa itu namanya? Apa? Niyah dalam kematian. Mengeluh ya. Wal istisqa bil anwa yang qasimum min jihati hukmila salasati aqsam. Istisqa, minta hujan atau menandai hujan dengan bintang, itu ada 3 hal, ada 3 macam. Pertama, ayyad wal anwa bisuqya, menyeru minta kepada bintang supaya menurunkan hujan. Ka'ayyakul, seperti seseorang menyatakan, ya nau'u kadza, wahai bintang apa gitu ya, disebut bintang apa, iskina au aghithna, hujanilah kami, au yansibu husul amtar ila hadil amwa, atau menisbatkan turunnya hujan dengan bintang tertentu ya, contohnya hujan udah turun, wah ini bintang, ini bintang yang nurun hujan gitu. Contohnya itu ya. Kalau sudah terjadi hujan, au ba'dhiha, atau sebagian, ila ala annaha yal fa'ila, menganggap bintang itulah pelakunya. Dunallah, bukan Allah. Walau lam yad'uha fahadha, meskipun dia tidak berdoa. Jadi hujannya udah turun tapi dia berkeyakinan, wah ini bintang anu ini. Penyebabnya bintang apa? Kalau kita itu mungkin zodiak ya. Tapi zodiak kan ada berapa? 12 ya. Zodiak ada 12. Kalau menurut ini 28. Jadi garis edar bulan mungkin. Itu yang pertama. Fahadha syirkun akbar. Ini adalah syirik besar. Mukhrijun minal millah. Yang mengeluarkan kita dari Islam. Na'udzubillah ya. Jadi kalau kita menganggap, ya jangankan bintang lah, obat saja. Kalau kita menganggap penyakit kita sembuh karena obat, itu musyrik. Ya kenapa kita harus berobat? Disuruh. Tapi kita tidak boleh berkeyakinan obat itulah yang menyembuhkan. Kalau bahasa sini mah kerok bener. Ya. Gak boleh disuruh, tapi nggak boleh dianggap. Gitu. Ya contohnya gini lah. Maksudnya Allah itu kalau mau mengabulkan sesuatu, harus ada gerak. Betapapun sedikit. Harus ada gerak. Contohnya Allah ingin mengabulkan penyelamatan kepada umat Nabi Musa. Kan antara gerak dengan anu itu kan nggak masuk logika gitu. Mau menyelamatkan kok mukul air laut dengan tongkat. Sebenarnya Allah bisa saja nggak perlu mukul pun bisa gitu. Tapi Allah meminta kita harus ada syariat. Rasulullah dan para sahabat krisis air minum, krisis air bersih. Lalu Rasulullah nyuruh kepada sahabat, karena di kejauhan ada orang yang bawa gerabah. Dulu kan pakai gerabah, kalau sekarang jerigen ya. Biasanya dia jual air, kejar. Nah, setelah orang itu didatangkan, Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam wadah itu, gerabahnya itu. Maka terlihat oleh sahabat itu seperti gimana sih selang dimasukin ke air, kan pasti ada gelombang. Meskipun dikonsumsi oleh sahabat begitu banyak, tidak kurang. Jadi artinya kan kalau kurang mah begitu. Lalu sahabat berpikir, buat apa manggil-manggil? Gitu kan? Terutama ini orang kafir ini yang kebetulan punya air itu. Ngapain manggil saya gitu. Terus
Orang itu pergi diupahin, airnya nggak berkurang. Aneh orang ini. Itulah Rasulullah. Begitu juga saat Maryam diusir oleh kaumnya karena dia hamil tidak punya suami kan, tidak jalur biasa lah. Diusir di tengah hutan, tiba saatnya dia melahirkan. Nggak ada siapapun. Kan sulit bagi orang kalau melahirkan nggak ada yang nolong ya. Kalau kucing mah ya bisa. Manusia mah harus ada yang nolong. Nah itu Allah menyatakan, Huzi ilaika bijiz'in nakhlah tusaqit alaika rutaban janiyya. Coba digetarkan pohon korma itu supaya berjatuhan dan makanlah. Itu ternyata ya ini perempuan loh. Dikerahkan 100 orang pun belum tentu goyang sekarang ini. Bagaimana mungkin Maryam yang perempuan udah gitu lagi lemah mau melahirkan disuruh goyangin. Nah, yang penting itu nurut gitu. Goyangin aja. Gitu. Ya, jadi yang bisa menggetarkan itu pohon itu adalah Allah lewat tangan dia. Nah itu. Jadi para nabi nurut begitu saja. Kalau disuruh turut. Nah, nanti Allah yang berperan. Kita kembali ke sini. Yang kedua, syirkun asghar, masuk kategori syirik kecil. Ya, tadi syirik besar ya. Kalau menganggap yang bertindak menurunkan hujan atau sumber hujan itu dari selain Allah, itu syirik besar. Sekarang yang syirik kecil, wa huwa ayyaja'ala hadhil anwa sababan linuzulil matar ma'a tiqadihi annallahu wal khaliq fa'il. Dia beranggapan bintang itu menjadi sebab bagi turunnya hujan, tetapi pelakunya Allah. Ya contohnya awan lah. Ya. Wah, ini ada kan kita udah tahu mendung. Mendung nih, hujan nih. Tuh awannya. Nah, padahal pelakunya Allah kan. Dan kadang-kadang terjadi. Meskipun gelap nggak hujan. Ya, tahu-tahu terang gitu. Dia mau ke sana gitu, awannya. Atau katakanlah sekarang itu menggunakan perakiraan, pengamatan terhadap pergerakan awan, pergerakan angin, dan pergerakan bintang. Ya, jadi dengan penguasaan teknologi dan ilmu pengetahuan, manusia bisa menghindari bencana. Contohnya lihat ada pergerakan angin, dia evakuasi itu. Ya. Sampai sekarang kalau gempa belum berhasil. Di dunia pernah sekali ada di Cina. Pernah sekali. Berdasarkan pengamatan itu akan terjadi gempa. Jadi kota dikosongkan. Ya, begitu terjadi gempa, ya alhamdulillah nggak ada yang jadi korban. Memang ya runtuh-runtuh, tapi nggak ada manusia. Tapi itu cuma sekali, baru sekali. Selanjutnya nggak bisa diprediksi. Kapan? Nggak bisa. Nah, kalau tanda-tanda, jadi bukan meyakini dia yang melakukan, tapi mengamati tanda-tanda. Mengamati gejala namanya. Ya, gejala alam. Oh, ini gelap. Oh, itu ada bintang. Berarti sebentar lagi hujan. Gitu. Nah, itu termasuk syirik kecil. Kalau tadi syirik besar, ya, karena menganggap sumber dan pelakunya adalah selain Allah. Tapi kalau ini mengakui pelakunya Allah, cuma itu adalah tanda-tanda yang Allah berikan. Li'anna kullaman ja'ala sababan lam yaj'alillahu sababan la biwahyihi wala biqadarihi fa huwa syirkan asghar. Mengapa ini disebut dengan syirik kecil? Karena setiap sebab yang tidak ada dalilnya. Nah, ini kan kemarin saya sudah sampaikan bahwa detektor kebenaran itu ada dua. Satu, dalil. Yang kedua, temuan ilmu. Jadi kalau dari sisi ilmu pengetahuan itu tidak bisa menjadi ciri,
yang kedua nggak ada dalil, lalu kita buat sendiri ngarang-ngarang, nah ini masuk ke arah syirik. Ya, jadi sebenarnya umat Islam ini digiring dengan ajaran Islam ini supaya pinter, jangan percaya yang enggak gitu. Ya, contohnya ada benda sesuatu berkhasiat, ini bener nggak ini? Nah, gimana wahyunya, ada nggak? Oh, nggak ada, kan? Bagaimana dari sisi ilmu pengetahuan? Benda yang kita pakai ini katanya berguna begini-begini. Nah, kalau tidak ada, meyakininya itu bentuk syirik. Gitu ya. Yang ketiga, ikhtalafa fil ulama, menjadi bagian dari khilaf, perselisihan di antara ulama. Wa huwa, yaitu idza qala dzalika mu'taqidan anna nuzul matar minallah. Kalau dia mengatakan bahwa turunnya hujan itu berasal dari Allah. Wa annal kawakib laisat sababan fidzalik, dan bintang-bintang bukan menjadi penyebab. Wa innama hiya miqat, tetapi miqat, garis edar. Oh, udah di sana, berarti kita ini musim rendeng, gitu kan? Kan gitu, orang-orang dulu ya, mengamati bintang itu untuk pertanian. Oh, ini bintang ini udah muncul, berarti sekarang saatnya musim apa tanam, atau musim apa ganti tanaman, kan diselang-selang itu. Setelah tanam padi, nggak langsung padi dulu, diseling apa gitu, nah, supaya dia istirahat, nanti baru lagi. Contohnya itu. Kalau di juga ada di ilmu falak. Ya, jadi harus dibedakan antara astrologi dan astronomi. Kalau astronomi dibolehkan menghitung karena berdasarkan ilmu. Kalau astrologi ramalan maksudnya. Ya, contohnya zodiak, Virgo, Gemini, Leo. Wah, hati-hati minggu ini bakal sakit. Nah, itu kalau percaya seperti itu tidak boleh. Syirik, karena tidak ada ilmunya. Wa fi dzalika walil ulama fi dzalika qaulan. Ulama ini ada dua pendapat, karahatu dzalik. Ada yang mengatakan makruh kita percaya seperti itu. Maka singkatnya gini, suatu temuan yang tidak membawa kemajuan dan tidak memberikan kepastian, itu akan membuat manusia sengsara itu. Tidak berdasarkan ilmu, tidak berdasarkan wahyu. Ya, contohnya kalau kita lagi berkendara, terus ada kucing lewat, cross itu, wah musibah ini. Contohnya gitu. Atau mendengar suara gagak, wah ada yang mati. Contohnya gitu. Nah, ini tidak dibenarkan karena tidak ada ilmunya. Ya, tapi kalau contohnya yang ada ilmunya itu capung banyak gitu, ya, itu menandakan sebentar lagi peralihan musim. Kalau capung banyak, karena di satu tempat yang ada capung membuktikan bahwa ekosistem di tempat itu stabil. Capung, kunang-kunang, ya, yang sudah jarang kita lihat, kunang-kunang. Kunang-kunang itu binatang yang jika dia ada, berarti ekosistem tempat itu bagus. Sekarang kan hampir nggak ada, padahal jarang orang membunuh kunang-kunang kan? Kok pada nggak ada gitu? Itu membuktikan bahwa tempat kita sudah polusinya udah tinggi. Jadi sehingga dia kabur. Nah ini ya, binatang-binatang yang Allah ciptakan ini punya indikator. Dia punya sensitivitas, punya sensor. Al-hakikah. Fil jahiliyah murtabitan. Al-istisqa bil anwa kana indal Arab fil jahiliyah murtabitan bisuquti najmin wa tulu'i akhar. Istisqa, minta hujan dengan bintang, itu ada kaitannya dengan akidah, keyakinan di zaman jahiliyah, ya, tentang
tentang hilang dan munculnya bintang. Jadi kalau bintang itu hilang atau bintang itu muncul, itu mereka punya keyakinan tertentu. Wah, bintang ini sudah bakal begini. Gitu sikatnya. Labudda min ayyakuna inda dzalika matar aw riyah. Mereka berkeyakinan kalau ada bintang tertentu atau hilangnya bintang tertentu, wah bakal ada angin ini. Nah ini karena masa lalu tingkat penemuan manusia itu masih minim, ya. Sebagaimana orang nebak ini janin kan, wah perempuan ini kayaknya lonjong ini, begitu kan? Dukun-dukun. Enggak, ini malah laki-laki yang apa namanya itu? Kepengen sesuatu apa namanya? Kalau lagi nyidamnya kok nyidamnya bubur atau nyidamnya buat ini laki ini. Nah, itu semuanya berdasarkan pengalaman. Manusia itu kan mencatat pengalaman-pengalaman, tapi belum tentu benar. Ya, sebab harus dideteksi dengan ilmu. Sekarang sudah 5 dimensi. Ya, manusia itu sudah menguasai 5 dimensi. Jadi usia 4 bulan itu sudah terdeteksi kelaminnya. Dengan ilmu, ya. Nah, itu dengan apa itu namanya? Yang bisa kelihatan apa namanya itu? Yang buat meriksa janin, saya lupa. Ya, USG. Sekarang sudah 5 dimensi. Jadi dia sudah tapi ya itu enggak 100% benar, cuma tingkat errornya kecil. Dan ini karena temuan ilmu pengetahuan, manusia semakin terhindar dari perilaku-perilaku bodoh gitu kan. Dalil-dalil. Dalil dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan dalam surat 56 ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna rizqakum, dan kalian menjadikan rizki kalian. Menjadikan rezekinya itu melihat gejala alam. Ya. Lihat gejala-gejala atau rezekinya dikaitkan dengan itu. Annakum tukadzibun, sesungguhnya kalian berdusta. Qala Ibnu Abbas fi tafsiriha. Apa tafsir dari surat 56 ayat 82 menurut Ibnu Abbas? Artinya syukrukum ala ma unzilat alaikum minal ghaits warahmah taqulun. Artinya kalian bersyukur karena diturunkan rahmat atau diturunkan hujan. Lalu kalian mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza. Kami dihujani karena ada bintang A dan B. Nah, itu keyakinan. Jadi Allah sangat menyayangkan sikap seperti itu. Allah yang menurunkan hujan, tapi diklaim makhluknya. Ya. Fakana dzalika minhum kufran bima an'ama alaihi. Maka dengan demikian mereka menjadi kufur karena salah. Ya, mengira bintang itulah pelakunya. Padahal bintang itu adalah makhluk Allah. Wa hakadza qala Mujahid wa Dhahak wa ghairu wahid. Begitulah ahli-ahli tafsir mengatakan, di antaranya Mujahid, Dhahak dan lain sebagainya. Wa amma minas sunnah, adapun dasar dari sunnah, ma tsabata min hadits Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ma anzalallahu minas sama'i min barakatin illa asbaha fariqun minan nas biha kafirin. Tidaklah Allah menurunkan satu berkat dari langit melainkan segolongan manusia menjadi kafir. Jadi Allah tidak menurunkan berkah dari langit melainkan sebagian manusia kafir. Karena meyakini berkah itu bukan dari Allah. Karena si A, karena si B gitu. Yunazzilal ghaitha. Allah menurunkan hujan, fayaqulun. Mereka berkata,
al-kaukabu kadza wa kadza, bintang ini dan bintang itu. Nah, padahal Allah yang menurunkan. Ya, jadi gini, kadang manusia begini. Contohnya saya punya pulpen nih, saya pengusaha, ya. Terus satu saat ada kontrak, ada negosiasi, kemudian ada transaksi, kan harus tanda tangan, pakai pulpen ini, sukses. Terus ada nego lagi, ada transaksi lagi, tanda tangan lagi, pakai pulpen ini, sukses. Pulpen ini ajaib. Setiap saya transaksi pakai pulpen ini sukses. Wah, maka dijimatin tuh. Manusia itu begitu. Ya, padahal itu semua dari Allah. Bagaimana singkatnya dalam bahasa kasarnya nggak sakit hati Allah tuh. Kalau bahasa manusia. Dia ngasih tapi dia akunya ke yang lain. Nah ini, sepanjang tidak ada keterangan, maka tidak boleh. Karena kita tidak tahu urusan gaib. Ya, manusia itu suka begitu. Kesalahan manusia. Yang kedua, suka menjudge orang. Suka menjudge orang. Dari kapan ketemu kapan, orang dianggapnya segitu aja. Contohnya saya mengenali orang ini dulunya begini. Lama nggak ketemu lagi, dia masih berkeyakinan begitu. Padahal namanya manusia itu bisa berubah. Ya, jadi kita harus mendapat kabar terakhir yang terupdate, jangan menggunakan teori dahulu. Belum tentu gitu kan. Wa an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani qal shalla bina Rasulullah salat subhi ala isri sama'in kanat minal lail. Satu saat Rasulullah mengimami salat subuh untuk kami. Itu setelah pas gitu ya, pas setelah langit ada tanda-tanda tertentu. Ya contohnya pas hujan atau pas terang gitu ya. Subuhnya beliau mengimami kami. Lalu beliau bersabda, atadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjawab, asbaha min ibadi mu'min bi wa kafir. Pagi ini hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Karena peristiwa semalam. Karena ada itu yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ya kan? Dalam surat Al-Baqarah, innallaha la yastahi ay yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang nyamuk bahkan yang lebih kecil. Nyamuk atau binatang-binatang semua buatan Allah. Tapi orang-orang Yahudi semuanya ngatain. Masa kitab suci ada serangga, ada itu kan menjijikkan itu, nggak pantas ada di kitab suci. Seperti Al-Quran menyebut ada laba-laba, kan? Ada semut, itu kan nggak pantas masuk kitab suci, karena itu serangga-serangga yang menjijikkan. Maka Allah berfirman, terserah Allah itu mah, itu kan, wong Allah yang buat kok. Mau Allah, mau jijik itu urusan kamu. Maka Allah mengatakan, innallaha la yastahi ay yadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan, baik dalam bentuk serangga, nyamuk, dan yang lebih kecil. Adapun orang yang beriman, faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman akan percaya bahwa itu semua dari Allah. Jadi orang beriman tuh faya'lamun. Menghadapinya dengan ya'lamun. Ya'lamun itu ilmu. Jadi orang beriman merespon gejala alam ini dengan ilmu. Contohnya sekarang ya, marak lagi ini endemik, cacar monyet. Tapi kadang orang sudah dipermainkan cukup lama, biasa-biasa aja orang di luar, orang ngeladen, orang di luar.
orang Latin. Nah, ini sudah ada warning dari anak saya. Hati-hati, Cilegon sudah meningkat. Hati-hati. Tapi kita kemarin ini sudah banyak permainan-permainan, jadi bagaimana mau percaya? Ya. Nah, adapun orang kafir, ayat itu selanjutnya, wa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Orang kafir lebih mengedepankan omongan. Nah, ini beda sikap. Dalam menghadapi gejala alam, baik yang pahit maupun yang manis, orang beriman mengedepankan ilmu. Adapun orang kafir mengedepankan omongan, ucapan, ngomong dulu gitu. Beda sikap ya. Nah, jadi kita diminta lebih mengedepankan detektor kebenaran itu hanya dua, seperti saya katakan, akal dan wahyu. Nah, kedepankanlah itu. Apa iya cocok ini? Gejala begini nih, karena begini. Ini harus lebih mengedepankan akal dan wahyu ya. Nah, kita lanjut. Qala mutirna bifadlillah wa rahmatihi. Nah, ada hamba-hambaku yang menangkap gejala alam lalu dia berkata, kami diturunkan hujan karena karunia Allah. Nah, itu tentu ciri orang yang beriman. Kami hujan semalam karunia Allah dan rahmatnya. Fadzalika mu'min bi, itulah yang mukmin kepadaku. Ya, sabda Rasulullah. Kafirun bil kaukab, dia kafir terhadap gejala adanya bintang. Wa man qala, barang siapa yang mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami semalam hujan karena bintang A dan bintang B, fadzalika, maka orang itu kafirun bi, dia kafir kepadaku, percaya kepada bintang. Ya, jadi setiap detik, maksudnya setiap detik dalam menangkap gejala, ada orang yang meningkat imannya, ada yang malah ingkar. Ya, dalam menangkap gejala alam ini. Aqwalu ahli ilmi, komentar-komentar ahli ilmu. Qala al-Qurtubi, wa kanatil Arab idza talad najmun minas syarqi asaqat akhar minal maghrib fahada inda zalika matarun arih fa minhum may yansibu ila tali. Kata Qurtubi, ya, sejarah orang Arab, sejarahnya kalau muncul bintang baru atau hilang bintang yang lain, lalu terjadi gejala alam, contohnya hujan, maka mereka akan mengatakan hujan ini karena bintang itu. Nah, begitu kebiasaan orang Arab katanya. Kata Qurtubi sejarahnya, maka ada dalil ini. Wa minhum ma yansibu ilal gharib nisbat tijahi wa ikhtira wa yatliquna dzalika qaul madhkur fil hadits fa nahya syari' an itlaqi dzalik. Jadi kalau ada bintang muncul atau bintang hilang, kemudian ada kejadian alam, ya, contohnya katakanlah terjadi gempa, setelah mereka melihat bintang hilang, wah ini berarti bintang itu penyebabnya. Itu selalu begitu. Ya, singkatnya, suka mencari kambing hitam lah, gitulah singkatnya. Ya, terutama kalau musibah. Jadi mereka selalu mencari mengait-ngaitkan begitu. Nah, ini dilarang oleh syariat karena tidak dinisbatkan kepada Allah. Lalu musibah itu apa dinisbatkan kepada Allah? Memang Allah mengatakan begitu. Wa ma asaba min musibatin faminallah. Musibah apapun yang menimpa dirimu itu dari Allah, seizin Allah maksudnya. Tapi bisa juga diakibatkan oleh kita gara-garanya. Wa qala Ibnu Taimiyah berkata, wa qad dzamma subhanah man kafara ba'da imanihi. Allah mencela orang yang kufur setelah iman. Ya. Ini terdapat dalam surat 6 ayat 63. Dalam surat Al-An'am ayat 63 Allah bertanya, "Qul," katakan ya Muhammad, "man yunajjikum," siapa yang menyelamatkan kalian, "min zulumatil barri wal bahr," dari kegelapan darat dan lautan. Siapa yang menyelamatkan? Ya, kalau ada orang berlayar, kemudian
ada ombak yang begitu besar, mereka selamat. Siapa yang menyelamatkan? Ya orang beriman nakhoda. Nah itu tidak boleh. Ya, Allah yang menyelamatkan dia melalui tangan nakhoda. Contohnya gitu. Fahadha fi kasfid darar wa fin ni'am. Nah, kemudian Allah tadi menyatakan sudah dalam surat 56 ayat 82. Wa taj'aluna rizqakum. Dan kamu mengklaim rizkimu itu dari kalian. Annakum tukadzibun. Sesungguhnya kalian berdusta. Ay syukrukum wa syukru ma razaqakum wa nasibukum taj'aluna takdziban wa huwal istisqa bil anwa. Wa qala Ibnu Rajab berkata, wala tudafu ni'am ilal asbab bal ila musabbabiha. Janganlah kita menisbatkan nikmat kepada sebab. Jadi kita tidak boleh mengklaim ya sesuatu terhadap makhluk. Alhamdulillah berkat promo saya yang gencar jadi kita laris. Itu tidak boleh. Tidak boleh kepada sebab. Kan sebabnya mah itu. Tetapi kepada pembuat sebab. Ya, yang orang sebut dengan prima causa. Orang tuh mati karena COVID, itu tidak boleh. Itu hanya wasilah saja. Jadi nggak ada COVID pun mungkin mati dia. Contohnya itu. Ya. Jadi memang sudah takdir lah, sudah ajal. Gitu. Buktinya COVID terjadi nggak semuanya mati, biasa-biasa aja. Kan? Kalau menurut saya sih, Bapak sekalian, tentang apapun yang terjadi di dunia ini, itu dari omongan kita. Jadi kalau kita mengatakan COVID itu serem, maka Allah terapkan serem. COVID itu berbahaya, itu saya mengambil hadis itu. Ana inda dzanni abdi. Aku bagaimana prasangka hambaku. Kalau dia menempatkan itu serem, jadi serem. Ganas jadi ganas. Maka kita nggak boleh mengatakannya biasa-biasa saja. Kita hadapi dengan ya berhati-hati, ya, tapi nggak usah panik. Nah, itu. Panik inilah yang menyebabkan mati. Jadi matinya bukan karena sakit, paniknya itu, ketakutan. Ya, sama dengan anak terjatuh dia menangis. Menangis itu kadang-kadang bukan karena sakit, tapi panik. Ya. Nangisnya itu. Ya. Begitu juga kita marah. Marahnya itu karena kaget. Marahnya itu takut. Nah, kita lanjutkan. Anal salabi musubha fi athari sama, tadi sudah diceritakannya. Bagian-bagian sekarang macam-macam istisqa, macam-macam orang yang minta hujan dengan bintang. Ya. Ada 3 macam katanya. Tadi sudah ini ya, syirik besar sudah ya. Yang kedua, pertama syirik besar, mukhrijun minal millah, yang menyebabkan orang keluar dari Islam, yaitu seseorang berdoa, langsung berdoa, ya bintang apa gitu, ya bintang apa, turunkanlah hujan, kami sudah kering, ya. Sudah kemarau, sudah paceklik, turunkanlah hujan, langsung minta ke dia. Nah ini syirik besar. Ya. Dalam surat Al-Mu'minun, surat 23 ayat 117, surat 23 ayat 117, Allah berfirman, wa may yad'u ma'alla ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih. Barang siapa yang menyeru bersama Allah, menyeru Tuhan yang lain. Nah, Tuhan yang lain itu tidak ada keterangannya, maka sesungguhnya hisabnya akan dihisab oleh Allah, ya, di sisi Tuhannya. Nah, itu ya. Kemudian dalam surat 10 ayat 106, wala tad'u, janganlah kamu menyeru min dunillah, kepada selain Allah, ma la yanfa'uka, sesuatu yang tidak bisa memberi manfaat, wala yadurruka, dan tidak bisa memberi bantaran. Fa in fa'alta, maka jika kamu mengerjakannya, fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idzan, saat itu, minadz zalimin, termasuk orang zalim. Ya, kita tidak boleh menyeru yang tidak ada keterangan.
Yang kedua, ayan sibah husul amtar ila hadil anwa. Yang kedua, orang yang menisbatkan turunnya hujan kepada gejala ada atau hilangnya bintang. Ya. Tapi bukan bintang itu pelakunya. Maka orang ini syiriknya syirkun akbar fi tauhidir rububiyah wa huwa makana alai ahlul jahiliyah. Nah, ini juga syirik akbar ini. Kalau tadi minta ya, kalau ini menangkap gejala. Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, "Mangqala mutirna binaui kadza," barang siapa yang berkata, kami dihujani karena berkat bintang A, ya. Wa huwa yuridu anna nau'a anzal ma kama unya ba'da anu syirki minal jahiliyah biqaulihi fa huwa kafir. Dia bermaksud bahwa hujan itu disebabkan adanya bintang, maka itu termasuk syirik. Ya, menurut Imam Syafi'i kafir. Wa qala Ibnu Athir innama ghaladha an-nabiy fi amri anwa li'anal arab kanat tansibul matar ilaiha. Nabi bicara tentang bintang, ya, memperingatkan tentang urusan bintang ini karena orang Arab didapati orang Arab itu berkeyakinan. Jadi seseorang itu kan nggak lepas dari miliunya. Ya, kenapa orang bicara begitu? Pasti ada kejadian di sekitar dia. Itu kan? Nabi ini kan masyarakatnya masyarakat jahiliyah. Jadi ada tradisi yang mengitari Rasulullah. Contohnya tentang zihar. Hukum zihar itu hukum yang langka, sulit terjadi di Indonesia. Yaitu jika seorang suami marah, dia akan mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku. Itu kan jarang sekali kita ngomong begitu. Boro-boro mau nyamain ibu kita. Ya kan? Ibu kita disamakan istri kita. Nah, setelah dia ngomong begitu, dia tidak akan mendekati istrinya karena marah. Ya. Jadi kata-kata ini dikeluarkan karena marah. Jadi menurut kita aneh gitu. Kalau marah kok begitu gitu. Punggungmu seperti punggung ibuku. Artinya punggung ibu itu kan nggak mungkin dinaikin. Maksudnya gitu. Ya. Dia mengatakan begitu, berniat tidak akan menggauli istrinya. Nah, hal seperti ini jarang buat kita. Kalau kita ingin menyamakan istri pasti sama orang lain, nggak mungkin ibu kita dibawa-bawa, ya kan? Nah, tapi itu masyarakat jahiliyah seperti itu. Begitu juga mereka merasa nggak beruntung kalau punya anak perempuan. Bagaimana solusinya? Dikubur hidup-hidup. Ini kan namanya gendeng. Walaupun orang Indonesia tidak punya undang-undang sekalipun, dari dulu mah nggak pernah begitu ya. Walaupun belum ada negara dulu, sebelum ada NKRI lah, sebelum 17 Agustus 45, sekalipun, kayaknya nggak ada dari Indonesia. Jengkel sama anak perempuan terus ditanam gitu. Nah ini kan perilaku yang biadab. Mereka butuh perempuan tapi mereka menguburnya kan. Bodohnya, saking malunya. Maksudnya begini, di kalangan suku tertentu, anak laki-laki itu pewaris. Kalau dalam bahasa saya itu marga, menurunkan marga. Jadi ketika punya anak perempuan, malu dia. Ya, memang di beberapa suku masih begitu, menganggap yang bisa membawa keberuntungan itu laki-laki. Jadi sebelum punya anak laki-laki, terus saja dia pengen punya anak lagi, sampai ketemu laki-laki. Nah itu sisa-sisa jahiliyah. Bagaimana mungkin kita bisa menentukan laki-laki, ya? Bukan kita perilakunya. Yang menentukan bukan kita, kan? Nah, kita hanya syariat aja, bukan kita yang ngebentuk. Seperti kita bikin lempung gitu kan? Kan nggak bisa anak. Jol aja laki-laki, jol perempuan, bukan kemauan kita. Ada yang mau perempuan, keluarnya laki-laki. Ada yang mau laki-laki, keluarnya perempuan. Kan nggak kebade ini, urusan Allah. Nah, oleh orang Arab jahiliyah itu dianggap
sebagai sebuah keyakinan. Ya, kalau mendapat anak perempuan sial. Saking malunya mereka tanam. Am yadussuhu fiturab ala sa'ama yahkumun. Alangkah buruk apa yang mereka putuskan. Mengapa mereka putuskan itu? Kan? Nah, ini salah satu sikap yang tidak baik. Wa minal athar mutarattab ala istisqa bil anwa ta'alul qalbu bi ghairil khaliq. Apa pengaruh kita meyakini perilaku bintang-bintang? Pertama, ta'alaqul qalbu bi ghairil khaliqil mudabbir. Kita akan menggantungkan suatu gejala alam ya, bukan Allah, kepada bukan Allah. Seperti tadi. Kalau kita sedang berkendara, kucing mengcross kita. Dari sana ke sana dia nyebrang. Wah, sial ini. Bisa jadi dia balik lagi, nggak jadi. Itu kan? Berarti kan dia menggantungkan kepada kucing itu. Ini terbukti sampai sekarang. Ya kan? Kalau nabrak orang lari, nabrak kucing sempetin ditengok. Itu pengaruh itu. Masih pengaruh itu ya. Nah, manusia itu kan makhluk yang paling mulia, bukan kucing. Nah, ini kesalahannya. Kadang-kadang itu seperti apa itu? Gerakan apa itu? Kalau di dunia apa gerakan Greenpeace ya? Greenpeace yang sangat memperhatikan flora dan fauna, tapi nggak kepada manusia. Perang nggak diributin sama dia. Orang yatim nggak diributin, janda nggak diributin. Yang diribut itu kalau ada tanaman hancur, binatang disia-sia. Contohnya di TV orang lagi nyiksa binatang, wow viral langsung. Ya, tapi perilakunya kepada manusia itu biadab, diam aja. Ya kayak yang kita lihatlah fenomenal. Kemarin itu apa? Citayam Fashion Week. Itu yang dipamerkan kan gemerlapnya ini. Fashion itu kan. Dan grup banci-banci keluar semua, waria segala. Kenapa harus begitu yang dibanggakan oleh kita itu? Didukung oleh sampai ke apa itu kepala daerah ikut nebeng, foto lah, inilah itu, ya. Ikut komen lah. Selebritis banyak yang turun. Kenapa bukan orang yang cerdas, yang berhasil juara olimpiade, berhasil menciptakan ini, yang menciptakan mobil nggak ada kabarnya. Ya, ASMK itu. Apa itu? Rodanya rusak apa gimana nggak tahu. Katanya mau diproduksi besar-besaran. Kapan kita mau mandiri kalau begini caranya? Jadi yang sifatnya bagus itu kemajuan nggak didukung, yang hura-hura itu didukung, ngabis-ngabisin tuh. Nah itu. Yang kedua, wuku sahibihi fi a'malil jahiliyah. Ya. Jadi pertama, pengaruh yang akan timbul kalau kita percaya beginian, pertama kita akan kurang beruntung. Karena kita meyakini benda itu yang memberi pengaruh. Seperti tadi ya, kalau kita berniat ke suatu tempat, merencanakan suatu kegiatan, lalu ada kucing melintas, bisa pulang lagi. Wah, sial ini. Contohnya gitu kan. Yang kedua, wuku sahibihi fi a'malil jahiliyah. Dia akan masuk tergelincir menjadi perilaku jahiliyah. Yang ketiga, wuku sahibihi fil kufr. Dia akan terjerumus menjadi kekafiran. Dalam kekafiran. Yang keempat, al-wuku fi sinati zulm haitsu nusiban ni'ma wal fad ila ghairi mustahiqiha. Dia masuk ke dalam orang yang zalim. Ya, karena menjudge pelakunya itu bukan kepada pelaku sebenarnya. Contohnya, wah hujan ini karena bintang A, bintang B, atau zodiak ya. Kalau kita sih nggak kenal bintang ya, nggak populer. Nah ini kan masyarakat jahiliyah. Nah kalau kita mungkin ke zodiak, wah alhamdulillah beruntung. Nah itu tidak boleh. Jadi kita zalim, Allah pelakunya, tapi diakunya ke yang lain. Mazhabul mukhalifin, pendapat orang-orang yang tidak setuju.
Qad akhbara Nabi anna mimma yabqa min amri jahiliyah fi ummatihi al-istisqa bil anwa. Rasulullah menyatakan sisa perilaku jahiliyah adalah percaya bahwa turunnya hujan itu karena bintang. Fawaqa ma akhbara bihi wa wajada fi hadhihi ummah ma yansibu nuzul matar ila zawahir tabi'iyah fayataqidun anal kauna lahu muharrikan ghairillah. Ini bisa dikiaskan kepada fenomena apapun yang menjadi penggerak. Jadi kalau ada peristiwa ini, oh gara-gara itu. Ya. Contohnya bagaimana kepercayaan orang ketika menghadapi gerhana. Kalau kita kan suruh salat, ya, suruh istighfar, suruh sedekah. Tapi di tempat lain malah ngumpet di kolong, terus nyari-nyari kandang ayam, apa itu kurungan. Ini kan perilaku nggak dewasa itu, bodoh. Yang hamil ngumpet di kolong supaya nggak kena itu. Nanti anaknya belang apa gimana? Ada-ada aja. Ya. Fayaqulu masalan gadan sayahtilul amtar bisa bawi mukhafidat jawiyah. Contohnya mereka ketika melihat meteor ya, mungkin meteor ya, bintang yang turun, mereka akan mengatakan besok hujan. Nah, ini tidak boleh ya. Awi zawahir tabi'iyah, au hubutu riyah asy-syamailah, atau ada angin kencang. Nah, ini petanda apa ini? Jadi mereka selalu menisbatkan itu gejala alam ini. Ada tanda panas banget ya, ada apa itu? Padahal itu hanya pergerakan musim. Ya, karena kebodohannya ya. Walidzalika fa'inan nabiyya zammahum, karena itu Nabi mencela mereka. Wa bayyana anna hadhil af'al min i'tiqadin jahiliyah, dan menjelaskan Nabi menyadarkan bahwa kepercayaan-kepercayaan seperti ini adalah peninggalan jahiliyah. Wa 'alal mar'i ayyan'a bi nafsihi an hadzal i'tiqad. Maka kita selaku umat Islam harus menjauhkan dari akidah yang tidak benar. Ya. Seperti yang disabdakan oleh Nabi, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. 4 hal yang masih tersisa pada umatku, ya, tersisa dari perilaku peninggalan jahiliyah. 4 hal itu tadi. Di antaranya adalah menganggap turunnya hujan dengan bintang. Pertama itu fakhru bil ahsab, bangga dengan keturunan. Yang kedua, sedih dengan keturunan. Ada loh seorang dai yang namanya itu, setelah nama dia itu dinisbatkan kepada kakeknya, bukan kepada bapaknya. Karena kakek itu kebetulan anggota prajurit, prajurit, tenar. Bapaknya tukang sado. Saya kritik aja, mana bisa begitu Pak? Nggak boleh itu, walaupun tukang sado, pemulung sekalipun, bapak tetap bapak kita. Jangan mentang-mentang, contohnya bukan kakeknya, tapi pamannya. Pamannya itu kapten. Jadi dia menisbatkan nama dia itu, setelah itu nama kapten itu. Supaya nyentrik. Nah, itu kan tidak boleh. Ya, kalau orang tanya, saya anak siapa, ya saya nggak bisa anak presiden, itu nggak boleh kan. Ya sudah takdir yang nggak bisa kita hindari. Ya, jelek-jelek juga manusia kan. Nah, inilah peringatan dari Rasulullah, 4 hal ya yang menjadi apa itu? Yang ketiga apa tadi? Percaya pada bintang ya. Yang keempat, ini 1 nih, 4 hal yang tersisa pada umatku ya, 4 perilaku jahiliyah. Bangga dengan keturunan, mencela keturunan. Ya, yang ketiga, percaya pada bintang. Yang keempat, meratap. Jadi orang jahiliyah itu kalau ada anggotanya meninggal, dia akan mukul-mukul anunya, mukul pipinya, menyobek-nyobek bajunya gitu. Sambil nangis-nangis. Nangis sih gak ada masalah, yang penting jangan ada produk dari mulut nih. Kata-kata,
siapa nanti kamu yang ngerawat kamu siapa? Itu tidak boleh. Nangis nggak ada masalah karena nangis itu alamiah. Ya kan? Nah, nangis itu kita nggak bisa tahan. Namanya kita ditinggal oleh orang yang kita sayangi, bagaimana kita nggak sedih? Tidak dilarang. Tapi kalau nangis itu dibuat-buat, berlarut-larut, itu yang tidak boleh. Diada-ada gitu. Itu akan mengundang azab. Ya, sebab nanti kesannya tidak terima pada putusan Allah. Gitu. Karena nanti dalam sebuah hadis, malaikat itu tertegun gitu. Orang itu nangis kenapa ya? Kan saya mah disuruh oleh Allah. Nyambut ini tugas. Bukan karena saya. Nanti gilirannya kamu juga saya datang. Giliran kamu. Ya, itulah. Demikianlah kajian pagi ini. Ada yang bertanya sampai di sini? Contohnya itu tadi kayak sama dengan obat. Ya, kita sudah terbiasa kalau minum ini, gejalanya ini, sembuhnya ini. Tapi kita harus ingat bahwa pelakunya itu adalah Allah, bukan obat itu. Itu aja. Hah? Iya, ya tetap itu tanda yang Allah berikan di langit kan. Iya. Seperti petani juga ada kalau muncul apa tuh bintang apa ya? Bintang wuku ya? Ya, itu buat tanam apa buat apa itu? Nah, itu petani juga mengamati itu, tapi dia tidak boleh percaya bahwa bintang itulah yang menyebabkan tanaman ini subur gitu, nggak boleh. Seperti contohnya di masyarakat Jawa itu kan, dia percaya Dewi Sri yang membuat tanaman padi ini subur, sehingga dia kasih jimat-jimat. Di Jawa itu saya kan dulu di Jawa, jadi saya dapati banyak yang musyrik. Tukang pecel, kalau dia mau memulai dagangan, dia akan bikin pecel sedikit, taruh di pojok. Udah jelas-jelas buat makan siapa? Ya kan? Dia selalu begitu, hampir di semua kota itu begitu. Nah itulah yang disebut abangan. Katanya. Abangan itu, maka ada perkawinan antara abangan dengan santri. Katanya. Katanya ini jombang. Jombang itu perkawinan dari kata ijo dengan abangan. Kaum ijo itu kaum santri. Maka jombang. Jombang sini apa jombang sana? Kalau jombang sini emang enggak lah. Karena kita bernama Jombang ini kadang-kadang keliru dengan Jombang Kabupaten Jawa Timur. Ya, kalau saya pesen order barang, Pak, suka di Jawa Timurin. Padahal jelas-jelas kecamatan Jombang. Dia nggak lihat lagi Jombang ke Jawa Timur sana. Kan saya lihat tuh, wah barangnya dari Jakarta langsung ke Jawa Timur. Nah, dia mengira itu. Nah itu kalau itu sebagai tanda, tapi bukan pelaku. Ini hanya tanda, gejala. Ya, tentu tidak bermasalah. Alhasil di balik gejala itu kita harus melihat Allah lagi. Sama dengan bayi kan. Kita dikaruniai bayi, punya cucu, imut-imut lah, lucu banget. Jangan sampai lupa Allah. Sebab kalau kita lupa Allah, nanti setan akan masuk. Begitu singkatnya. Kalau saya melihat sih begitu. Dalam hal apapun, bagus, yang jelek, Masya Allah. Ya, kita harus ingat, jangan ngatain orang itu jelek gitu kan. Nah, kita, ya Allah, alhamdulillah saya ditakdirkan gak seperti dia. Kita harus begitu bersyukur. Jadi selalu ingat Allah. Tidak boleh berkeyakinan itulah penggeraknya karena bintang itu. Itu Pak, tadi pertanyaan. Di sini mungkin orang tadinya namanya A misalnya kan, begitu kaya atau punya jabatan langsung ditambah bagus. Iya, saya kira begitu sama. Kenapa dia harus mengingkari keturunan? Lebih baik dia taruh aja gembel depan. Lebih nyentrik. Ya, dalam kurung pemulung. Pemulung siapa jadi wali kota, itu lebih sohor. Wah, alhamdulillah berarti terbuka peluang. Kenapa kita harus ngambil nama orang yang bukan nama kita?
Kan harus begitu. Nggak usah malu menurut saya. Jadi kalau kita malu dengan takdir kita berpeluang menjadi apa itu? Yang durhaka sama ibu. Malin kundang. Belum kaya aja udah begitu. Ya kan? Kita kan diciptakan nggak bisa menolak. Seperti bapak namanya seseorang yang menurut kita kok diejek orang. Ada orang yang laki-laki namanya Fuji, satunya lagi Fujah, kembar. Saya punya murid sekarang, satu namanya Fuji, namanya Fujah. Sehingga orang-orang ketawa, Pak Fujah itu kenapa perempuan? Ya gimana, dia udah dari orang tuanya begitu. Kalau namanya itu mengarah kepada musyrik, harus diganti. Seperti ada orang namanya dianggap keren, Abdur Rasul. Abdur Rasul. Abdur Rasul kan hamba seorang Rasul. Harusnya kan Abdullah. Nggak boleh Abdur Rasul lah. Bagus ya Pak nama saya. Bagus apanya? Jadi dikira sama dia, itu true story Pak. Bagus ya nama saya. Bagus apanya saya bilang, itu terlarang itu. Abdullah, Abdul Muhaimin, Abdul Rahman, bukan Abdur Rasul. Kecuali dia maksudkan adalah pembantu Rasul. Ya, ini khadimnya maksud. Demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah, kita sudah belajar 4 hal. Kita harus kikis dari kita, bangga dengan keturunan. Yang benar adalah bangga dengan takwa. Jadi kalau keturunan bapak kita yang punya prestasi gitu kan, ngapain ngebanggain prestasi orang tua? Anda sendiri tidak. Begitu juga kita malu dengan keturunan. Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, percaya pada pergerakan bintang-bintang, ramalan sikapnya. Yang keempat, meratap ya, menangisi yang berlebihan, tangis yang berlebihan atas kehilangan. Semoga kita bisa mendewasakan diri dengan tidak mewarisi perilaku jahiliyah. Semoga Allah berkenan menggandakan pahala kita dalam bertaklim pada pagi hari ini. Semoga Allah berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah berkenan menganugerahi masa depan yang cerah kepada putra-putri kita, anak cucu kita, dan membentuk mereka menjadi generasi yang salihin dan salihat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.